Pernah nggak sih kamu ditanya, "Kamu kenapa?" Dan kamu ngejawab kayak, "Nggak apa-apa kok." Padahal sebenarnya hati kamu tuh lagi nggak baik-baik aja, lagi nggak karuan. Lagi sedih, bingung, capek, ya pokoknya kayak campur aduk gitu rasanya. Tapi di saat yang sama, kamu tetap aja pasang senyum lebar biar nggak kelihatan lagi rapuh di depan orang lain. Kita tuh sering banget ya berpura-pura kuat gitu. Berpura-pura buat kelihatan baik-baik terus, ya mungkin karena kita takut aja, takut kelihatan lemah dan takut dikira lagi drama dan takut jadi beban buat orang lain. Padahal guys, it's okay not be okay. Gak apa-apa kalau kita nggak baik-baik aja. Cobalah untuk jadi manusia yang jujur sama perasaan sendiri. Karena sangat manusiawi banget kok ngerasain sedih, ngerasain marah, ngerasain kecewa, bahkan ngerasain lagi bener-bener ancur seancur-ancurnya. Hi guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang menurut aku sangat-sangat relatable banget, kayak hampir semua orang itu pernah ngerasain ini gitu. Yaitu merasa bahwa takut aja kalau kita tuh terlihat nggak baik-baik aja gitu. Gini ya guys, kita tuh tumbuh di lingkungan yang emang sering banget memuja ketangguhan. Kayak keren aja gitu nggak sih kalau misalnya kita terlihat baik-baik terus gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa kalau kita nggak terlihat baik-baik. Karena itu adalah hal yang wajar dan normal banget. Walaupun sebenarnya dari kecil kita tuh sering banget diajarin buat jadi anak yang harus kuat, jangan cengeng, jangan lemah, dan lama-lama narasi ini nempel terus di kepala kita hingga kita tumbuh dewasa. Kita jadi terbiasa buat nutupin rasa sakit, berpura-pura nggak kenapa-kenapa, dan pasang senyuman lebar, senyuman manis, padahal dalam hati kita lagi penuh banget dengan luka. Budaya harus kuat ini bikin kita nggak sadar kalau kita justru makin jauh dari emosi diri kita sendiri. Kita jadi takut buat ngerasain emosi-emosi yang ada dalam diri kita sendiri. Padahal guys, jadi kuat itu bukan berarti kita nggak pernah sedih. Justru, orang yang kuat adalah orang yang berani mengakui titik lemahnya dia. Karena dalam bimbingan dan konseling sendiri, ini disebut sebagai emotional suppression atau kondisi ketika seseorang terus menekan emosinya tanpa benar-benar mengakui ataupun memprosesnya. Dan dampaknya tuh bisa serius banget guys. Kita bisa ngerasain burnout, kita ngerasain depresi, karena adanya rasa lelah yang yang gak kita proses gitu, yang kita biarin aja terus-menerus sampai akhirnya numpuk dan sewaktu-waktu akan meledak dengan sendirinya. Dan ini bahaya banget kan? Maka dari itu, penting banget buat punya ruang aman. Ruang yang bikin kita berani jujur sama apa yang kita rasain. Terkadang saat kita ngerasa hancur, kita suka mikir kayak apa cuma aku aja ya yang lagi nggak baik-baik aja. Apalagi pas kita buka medsos yang penuh dengan kebahagiaan-kebahagiaan orang lain gitu. Kita ngeliat orang yang terus-terusan dipenuhi dengan kebahagiaan, jalan-jalan ke sana ke sini, produktif banget, hidupnya penuh banget dengan pencapaian. Terus kita langsung membanding-bandingkan dengan diri kita yang kayak rasanya gini-gini aja. Padahal guys, apa yang kita lihat di media sosial itu hanyalah potongan kecil dari sebagian besar hidup orang lain. Ya, kita cuma lihat yang senang-senangnya aja. Bagian yang gak enaknya mah mereka potong gitu, mereka sensor. Kayak mereka ketika lagi sedih, lagi terpuruk, itu gak diposting. Percayalah guys, semua orang tanpa terkecuali itu pernah ngerasain berada di titik rapuh. Dan itu valid kok. Kita bisa banget ya normalisasi emosi. Karena ini bisa membantu kita buat sadar bahwa rasa takut, rasa kecewa, marah, sedih itu adalah bagian dari diri kita sebagai manusia. Dan kita juga nggak harus cepat-cepat sembuh hanya karena orang lain selalu terlihat baik-baik aja. Karena setiap orang tuh punya waktunya masing-masing untuk berdamai dan sembuh dengan dirinya sendiri.
Dan justru momen-momen ketika kita merasa nggak baik-baik aja, itu bisa jadi titik balik buat kenal dengan diri kita secara lebih dalam. Dan di saat itulah kita belajar bahwa hidup emang nggak selalu damai, hidup nggak selalu tenang-tenang aja, hidup nggak selalu baik-baik aja. Ada dibilang rada berputar kan, ada fase senangnya dan ada fase sedihnya. Dan semuanya pasti berlalu. Karena dari situlah kita bisa belajar bahwa ketika kita ngerasain jatuh, kita belajar bahwa gimana ya caranya biar aku bangkit dari rasa itu, rasa terpuruk itu. Dan yang penting adalah kita percaya bahwa ketika kita dalam kondisi seperti ini, kita punya orang-orang yang bisa membersamai kita. Kita nggak sendirian. Karena yakinlah guys bahwa kita emang nggak bener-bener sendirian kok ngerasain itu. Banyak banget orang di luar sana yang juga lagi berjuang mati-matian, yang juga lagi berusaha bangkit dari keterpurukan, cuman mereka nggak nunjukin aja ke dunia. Jadi penting banget buat sadar bahwa kamu tuh nggak sendirian. Kita perlu banget tahu ya, kalau misalnya ketika kita berhenti, yaitu kita nggak gagal. Karena ada masanya kita tuh harus, apa ya, ngasih jeda buat istirahat. Karena guys, dalam bimbingan dan konseling sendiri, ada yang disebut dengan recovery break, ataupun mengambil jeda yang dibutuhkan oleh diri sendiri untuk memulihkan keseimbangan baik secara fisik, emosional, maupun mental. Jadi kalau kamu butuh tidur yang lebih lama misalnya, kamu butuh waktu buat nggak mikirin apa-apa dulu, itu nggak apa-apa. Kamu boleh banget ngelakuin apa yang kamu senengin, apa yang bikin kamu happy. Dan itu nggak egois ya, karena itu bisa ngelindungin diri kamu dari segala macam hal yang bisa bikin kamu depresi, stres, ataupun burnout. Dan di momen-momen ketika kamu berhenti sejenak itulah, kamu bisa mulai coba untuk dengerin suara hati kamu. Kamu bisa nanya kayak, "Aku ini kenapa sih? Sebenarnya apa sih yang aku pengenin? Apa yang bikin aku tenang? Apa yang bikin aku bisa, apa ya, nemuin arah yang tepat tanpa harus takut?" Maka dari itu, pentingnya untuk ngasih jeda ke diri sendiri, untuk bikin kita lebih tenang lagi dan juga bisa membuat diri kita tuh jauh lebih baik. Dan kalau misalnya kamu udah berhenti sejenak, dan juga kamu udah mulai dengerin apa kata diri kamu sendiri, maka langkah selanjutnya adalah berani buat jujur sama diri sendiri. Jujur kalau misalnya kamu lagi nggak baik-baik aja. Kalau kamu menangis, silahkan nangis. Kalau kamu lagi kecewa, lagi marah, pokoknya lagi ngerasain hal-hal yang bikin kamu ngerasa capek, ngerasain yang nggak enak banget dalam diri, please banget untuk coba untuk apa ya, jujur aja kalau kayak, "Oke, aku lagi nggak baik-baik aja. Oke, aku lagi pengen nangis, ya nggak apa-apa nangis aja guys. Jujur aja dan karena itu nggak apa-apa banget tahu. Itu yang bikin orang apa ya, lupa bahwa untuk ngerasain kalau dia nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Ngerti nggak sih? Kayak orang tuh sering banget berpura-pura yang kayak, "Oke, aku nggak boleh nangis, aku nggak apa-apa kok, aku nggak boleh kelihatan lemah, aku nggak apa-apa kok." Itu yang bikin banyak orang yang apa ya, masalah kesehatan mentalnya tuh terganggu ya karena itu. Dia nggak berani jujur dengan perasaannya sendiri. Dia pendem terus. Maka dari itu, penting untuk jujur ke diri sendiri dan bangkit. Setelah kita sudah merasakan emosi itu, coba untuk regulasi dan bangkit. Dan penting juga buat sadar kalau kamu tuh nggak sendirian. Jangan anggap kalau apa ya, beban kamu itu kamu harus tanggung sendirian. Cobalah untuk berani minta tolong, berani untuk speak up, berani bercerita. Percayalah bahwa banyak banget orang yang sayang sama kamu, yang peduli sama kamu, yang pengen tahu cerita kamu. Jadi tolong ketika misalnya kamu lagi nggak baik-baik aja, coba untuk cerita. Cari mereka yang bisa dengerin kamu. Pun misalnya kamu nggak bisa ngobrol sama orang, ya tuangin aja ke hal-hal yang bikin kamu seneng. Nulis, berpura-pura cerita. Kayak misalnya aku sekarang, aku lagi nge-YouTube, misalnya aku lagi kepengen bahas hal-hal yang relate sama aku gitu misalnya. Aku tuangin ke video ini, itu dengan begitu aku ngerasa bahwa emosi aku tuh tersalurkan gitu. Jadi kamu punya banget hak untuk minta tolong dan didengarkan.
Kamu berhak untuk merasa bahwa kamu tuh nggak sendirian untuk menangani setiap hal yang kamu rasakan. Jadi guys, kalau hari ini kamu lagi nggak baik-baik aja, itu nggak apa-apa. Terima dan berdamai ya. Nggak apa-apa banget buat itu tadi, ngerasain sama perasaan-perasaan itu. Jujur dan berdamai dengan diri sendiri. Nggak usah buru-buru buat sembuh, nggak usah buru-buru harus langsung kelihatan kuat. Ambil jeda, ambil istirahat dan dengerin isi hati kamu. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang dibahas di video selanjutnya atau yang ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar. Atau DM aku di Instagram di @nurwimes. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!